Baik teman-teman sekalian, ini waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian orang karena penampilannya selalu menjadi rating gitu loh. Kalau di LC itu jadi rating melulu gitu loh ya. Kenapa? Karena kata-katanya tajam, pedas, tapi nggak bisa dicolek oleh hukum. Bukan soal kebal hukum, no beneran, ini sorry, bukan soal kebal hukum, tapi karena jauh daripada dungu, jauh sekali daripada dungu, sehingga nggak bisa dicolek gitu loh. Kenapa? Karena betul-betul apa ya? Kalau kata orang Betawi bilang letter luck-nya kayak begitu gitulah. Siapa lagi kalau bukan Bung Rocky Gerung? Silakan. Bukan, karena berbahaya yang bicara. Jadi harus ada masalah dulu sebentar. Di baterai. Oke, terima kasih Babe Haikal. Iya, ini ILC juga. Artinya Indonesia lawan Covid. Dan 212 mengawalinya tuh. Nah, sebetulnya kita di sini lengkap pakai protokol kesehatan. Tapi kita tuntut lebih dari itu. Kita ingin ada protokol bernegara. Dan itu yang tidak disiapkan oleh kepala negara tuh. Karena itu kita perlu guru-guru untuk mengajar cara bernegara. Tadi Refli Harun telah mulai itu di bidang hukum. Ihsanuddin Nursi juga adalah guru protokol bernegara di bidang kebijakan ekonomi. Dan seluruh keterangan hari ini menunjukkan bahwa kita sebetulnya ada dalam kecemasan karena protokol bernegara dilanggar sendiri oleh kepala negara tuh. Karena berbagai kebijakan tidak bisa diuji, diselundupkan melalui hukum, diselundupkan melalui kebijakan ekonomi yang tidak punya dasar berpikir. Itu yang disebut sebagai kebijakan negara yang ugal-ugalan. Jadi itu soalnya tuh. Apa itu kebijakan negara ugal-ugalan? Tolong wawancara Ihsanuddin Nursi setelah ini. Apa itu protokol negara? Itu seluruhnya yang diterangkan oleh Habib Rizik tadi. Pak Rizik Syihab menerangkan dengan bagus asal usul kita bernegara dihubungkan dengan problem hari ini. Hal yang seharusnya kita dengar dari istana uraian semacam itu. Ceramah Habib Rizik. Kita ingin agar supaya kekuasaan itu dirawat dengan akal pikiran. Itu poin kita. Nah, karena itu setiap hari kita tuntut kepala negara supaya aktif menghasilkan keadilan. Kan itu dasarnya. Kalau corona itu tidak kasat mata, tentu kita waspada dengan corona karena dia tidak kasat mata. Tapi ketidakadilan itu kasat mata. Dan justru yang punya mata itu menutup mata untuk menghasilkan keadilan. Jadi sekali lagi saya menganggap bahwa kita ada di dalam suasana kecemasan. Tadi Habib Rizik menerangkan bahwa tidak ada yang perlu dicemaskan. Kalau kita punya peradaban persahabatan dengan satu istilah tadi, ukhuwah, yang sifatnya global, antar bangsa, yang di dalam bangsa, dan yang berakar pada agama tuh. Nah, bagaimana mungkin menurunkan baliho-baliho akhlak itu kalau baliho-baliho itu dipasang di langit? Siapa yang mau memanjat langit? Ada satu hal lagi tuh supaya lengkap. Seluruh pikiran hari ini diikuti di YouTube. Ribuan orang ikuti YouTube. Ini semacam ukhuwah YouTubiah. Persaudaraan sesama pengguna YouTube. Jadi saya ingin sebetulnya mengucapkan selamat datang di tempat di mana akal sehat masih bisa dioperasikan. Jadi kalau ada orang bertanya di mana markas FPI, bukan di Jalan Petamburan, tapi di Jalan Perubahan itu. Demikian juga orang tanya di mana tempatnya Gatot Nurmantio, bukan di Menteng tapi juga di Jalan Perubahan. Jadi kita sebetulnya hari ini sedang merintis jalan baru, namanya Jalan Perubahan. Dan saya ingin agar supaya kita tempuh jalan ini dengan cara damai
dan bermartabat. Terima kasih. Saya ada satu gelitik gitu loh. Di antara semua yang hadir dan semua peserta Zoom, cuma satu yang disebut namanya oleh Bung Rocky, yaitu Pak Gatot Nurmantio. Apa artinya setelah ini harus Pak Gatot Nurmantio dulu? Ya, sebaiknya supaya tersambung. Nyambung ya. Dan saya yakin Pak Gatot Nurmantio sedang mendengarkan apa yang disampaikan Bung Rocky. Ya. Kalau masih terkoneksi dengan Zoom? Ya, masih. Kita persilahkan. Masih. Baik, kita persilahkan Bapak Gatot Nurmantio. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan, saya kasihi, saya taati Habib Muhammad Rizik Syihab, beserta para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat. Saya hanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin bahwa saya bisa bergabung di acara yang sangat strategis ini, dan sekaligus saya juga menyampaikan terima kasih karena Habib Rizik berkenan telah mengirim kata suara sambutan dalam peluncuran buku pemikiran Sang Revolusioner yang ditulis oleh Saudara Dr. Syahganda Nainggolan beberapa hari yang lalu. Singkat saja, menarik sekali karena apa yang disampaikan dengan revolusi akhlak ini, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, menggunakan semuanya dengan pisau analisis Pancasila. Saya ulangi, menggunakan pisau analisis Pancasila. Suatu yang sangat luar biasa, yang selama ini didengung-dengungan bahwa syariah Islam segala macam, ternyata revolusi akhlak itu pisau analisisnya ada Pancasila. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Habib Rizik seorang nasionalis yang mengawal tujuan murni Pancasila seperti yang dilakukan oleh kami, yaitu dengan gerakan moral yang mengawal cita-cita luhur bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa pertama kali bangsa ini merdeka yang didengungkan adalah kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan artinya adalah, kalau bahasa Sanskertanya, kamardika, yaitu warga negara kelas atas. Jadi founding father dan founding mother ini mencanangkan bahwa kita berubah dari bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang kelas atas. Maka cita-citanya itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mensejahterakan, mencerdaskan, sehingga inilah bangsa yang national state, di mana sebuah nasional yang bangsanya ini majemuk. Dengan kemajemukan ini, contoh singkatnya saja, Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari berbagai macam agama diakui di negara ini. Dari berbagai warna kulit, bahasa, semuanya politik diakui menjadi satu. Kemudian contoh lagi negara bangsa memperlakukan manusianya dengan sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memperlakukan semua manusia yang adil dan beradab. Nggak dibeda-bedakan siapapun juga. Nggak ada warga negara kelas 2, kelas 3, tidak ada. Karena nasionalis itu semuanya warga negara nomor 1. Inilah yang sama-sama sekarang ini kita melihat tidak berlaku, tidak diperlakukan dengan benar. Ada penyimpangan, dibilang agama tidak boleh berpolitik. Ingat, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1, bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian maka, tidak ada dalam keputusan apapun juga, kalau sudah sepakat ketuhanan yang Maha Esa, sebagai orang Islam yang menggunakan agamanya, yang
Katolik ya dengan agamanya, karena semuanya adalah agama untuk kebaikan. Ini yang pertama. Dari ini semuanya, kalau akhlak-akhlak kita tidak diperbaiki, kejadian semacam ini terjadi kelas-kelas dalam kehidupan berbangsa rakyatnya. Kita melihat secara gamblang saja, apakah keadilan sudah diberlakukan. Ingat, pemerintah itu adalah menerima mandat dari rakyat, si pemilik kedaulatan tertinggi. Ya. Makanya pada saat bangsa ini lahir, negara belum ada. Tanggal 18 baru negara itu ada. Ada pemerintah, ada pengakuan, ada wilayah. Dari sinilah revolusi akhlak ini sangat penting. Contoh saja, singkat saja, apa yang terjadi belakangan ini tentang pemeriksaan Habib Rizik. Kalau memang negara ini adil dan benar-benar beradab, maka semua yang kumpulan-kumpulan periksa semuanya. Mantap. Ini contoh saja. Kemudian, contohnya, anggota kami, Saganda Nainggolan, Bang Juhur, Bang Anton. Pada saat ditangkap, saya katakan, jangan kasihanilah mereka. Karena mereka bukan pejuang-pejuang karbitan. Dalam briefing-briefing saya katakan, justru yang kita kasihani adalah para penyidik. Karena penyidik di kepolisian itu adalah orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang cerdas, dan pasti mempunyai hati nurani. Dia batinnya tersiksa. Karena dia harus melakukan pelanggaran hukum untuk menangkap saudara-saudara kami. Mereka ditangkap tanpa alat bukti 2. Yang pertama. Kemudian mereka harus mengadakan penyidikan. Padahal pimpinannya berdasarkan fakta hukum yang disampaikan oleh Komjen Napoleon Bonaparte bahwa pimpinannya terlibat. Bagaimana perasaan seorang penyidik? Dia punya keluarga begitu pelak. Kamu meriksa pimpinanmu juga. Seandainya itu bukan pejabat, begitu dikatakan dia terlibat, pasti ditangkap, diproses. Inilah keadilan. Seandainya Kapolri membebaskan tugasnya dulu pimpinan tersebut untuk diperiksa, itu baru adil. Nah, keadilan ini buktinya apabila tidak dilakukan melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terbukti sekarang di Papua. Itu masalah keadilan di Papua Barat. Mereka menyatakan merdeka, Pak Jenderal. Itu karena sudah frustasi. Inilah kalau keadilan ada, tetap mereka dilindungi tiap-tiap manusia, diperlakukan sama secara adil dan beradab. Tidak mungkin itu terjadi. Selama 70 tahun, tidak bisa seperti itu. Bisa terjadi damai-damai saja. Nah, inilah perlunya revolusi akhlak. Ya. Karena sudah parah merubah keburukan jadi kebaikan. Karena, maaf saya tambahin, manusia-manusia Indonesia adalah manusia-manusia pemberani. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya punya senjata. Rencong, keris, badi, dan seterusnya. Hanya bedanya, di barat kecil disembunyikan, semakin ke timur makin dibesarkan. Semua suku punya tarian-tarian. Perang, berarti siap perang. Maka pemberani. Nah itulah, para ulama itu adalah kumpulan-kumpulan orang yang penakut. Maka mencanangkan revolusi akhlak. Karena para ulama sangat takut dengan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekarang ini manusia Indonesia ini kalau tidak dikendalikan akhlaknya, jadi pemberani. Tuhan pun berani. Buktinya bersumpah menjabat biar-biar karena korupsi. Nah inilah perlunya revolusi akhlak, dan saya sangat menghormati acara ini karena menggagas tema yang sangat penting, revolusi akhlak. Sebuah gagasan yang sejalan dengan kami yang melaksanakan gerakan moral. Saya pikir kita perlu sama-sama dukung, bersinergi semua komponen bangsa untuk tujuan yang sama, mengawal cita-cita bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal. Berkali-kali Pak Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan revolusi akhlak, revolusi akhlak. Ini sepertinya sudah menjadi konsensus nasional bahwa revolusi akhlak adalah implementasi dari sila-sila Pancasila.